Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa dalam penelusuran sejarah di Kota Tua Jakarta. Bagaikan sebuah mesin waktu, kita akan mengenang kembali kejayaan Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh Belanda pada kota yang sekarang menjadi Jakarta. Batavia seperti kota-kota kolonial Asia lainnya yang mempunyai masa keemasan pada zamannya karena adanya jalinan beberapa budaya menjadi satu, yaitu budaya Eropa, Cina, India, Arab, Melayu, dan Jawa. Batavia menjadi pusat roda perekonomian yang penting pada masanya. Sebagai kota pelabuhan yang besar, tidak mengherankan jika Batavia menarik banyak bangsa asing untuk datang dan menyandarkan kapalnya di pelabuhan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa pada saat itu menjadi pintu gerbang utama perdagangan di Batavia. Ramainya jalur perdagangan membawa serta bangsa Arab, Gujarat, India, dan bangsa Cina ke Batavia. Dengan membawa barang dagangan dan komoditas khas berupa kain sutra, minyak wangi, dan keramik, pada akhirnya mereka hidup berpindah-pindah atau menetap sementara. Pada mulanya, orang Arab datang ke Indonesia untuk berdagang. Orang-orang Arab ini mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat pribumi. Bukan hanya aktivitas perdagangan saja yang terlihat di sini, tetapi pertukaran budaya dan penyebaran agama juga berlangsung seiring berjalannya waktu. Para navigator dan pedagang Arablah yang telah memperkenalkan Islam di Nusantara. Pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam yang belum lama berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu 4 tahun ini, para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Dan dari situlah bangsa Arab juga mulai berdatangan di Batavia. Mereka membeli hasil bumi dari negeri ini sambil berdakwah. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tidak dengan pedang, dan tidak dengan merebut kekuasaan politik. Hal inilah yang membuat bangsa pribumi cepat menerima kedatangan bangsa Arab dan tertarik mempelajari agama Islam. Kehadiran orang Arab semakin mempermudah penduduk asli untuk mempelajari agama Islam. Pada akhirnya, banyak orang Arab yang menetap di wilayah Batavia dan membentuk komunitas. Kedatangan orang Arab ke Pekojan tidak lepas dari campur tangan Belanda. Waktu itu, orang Arab memang banyak yang merantau ke Batavia untuk berdagang. Pedagang Arab yang umumnya beragama Islam datang ke Batavia dan tinggal di sebuah perkampungan khusus. Pemerintah Belanda yang berkuasa pada waktu itu lalu memaksa orang Arab tersebut tinggal berkelompok di Pekojan. Menurut cerita, Belanda sengaja memecah belah orang Arab dengan orang Tionghoa yang tinggal di Gelodok. Sehingga komunitas orang Arab yang terbesar bisa dijumpai di Pekojan. Hal inilah yang menyebabkan Pekojan sering disebut dengan Kampung Arab. Mungkin banyak yang tidak tahu asal-usul nama Pekojan. Nama Pekojan berasal dari kata koja, yaitu kain tenun yang dipakai untuk ikat kepala oleh orang-orang Banten atau Baduy, atau juga berarti orang India, koja.
Cerita lainnya, Koja adalah daerah di India asal para pedagang yang berlayar ke Batavia. Sebelum ditetapkan sebagai kampung Arab, Pokoja merupakan tempat tinggal warga Koja, yaitu Muslim India. Sampai kini, masih terdapat Gang Koja yang telah berganti nama jadi Jalan Pungkiran 2. Sayang, orang keturunan India sudah tidak ada lagi di lingkungan ini. Kala itu para imigran yang datang dari Hadramaut diwajibkan lebih dulu tinggal di Pekojan. Baru dari Pekojan mereka menyebar ke berbagai kota dan daerah. Kampung Pekojan inilah yang menjadi cikal bakal dari sejumlah perkampungan Arab di Batavia. Dan kemudian menyebar ke Krukut, Sawah Besar, Jati Petamburan, Tanah Abang, Kuitang, Jatinegara, dan Cawang. Pekojan merupakan pusat kegiatan orang Arab di Batavia karena jumlah orang Arab yang semakin bertambah di wilayah ini sehingga Belanda mengenakan sistem Passenstelsel dan Weekendstelsel, yaitu sistem yang mengharuskan penduduk Pekojan memiliki kartu pas atau surat jalan jika akan ke wilayah lain. Mengamati kota Jakarta bagaikan membaca catatan panjang yang merekam berbagai kejadian masa lalu. Berbagai bangunan dan lingkungan di Jakarta menyimpan jejak-jejak perjalanan masyarakatnya. Pada kesempatan kali ini, secara khusus kita akan menelusuri lebih jauh jejak orang Arab yang berada di Pekojan. Kawasan Pekojan ini dekat dengan Glodok yang merupakan basis perdagangan orang Cina. Keanekaragaman etnis yang tinggal di Pekojan terlihat dengan jelas. Keturunan Arab yang masih tersisa dan masih tinggal di daerah ini bisa hidup berdampingan dengan orang keturunan Tionghoa. Di tengah perkampungan dan bangunan tua yang tercatat berasal dari abad ke-17 ini, masih tertinggal tradisi saling menghargai yang tak lenyap di telan zaman. Kampung Pekojan bukan hanya situs dan komunitas peninggalan sejarah. Pesan kerukunan di tengah kepastian merupakan hal yang nyata bagi komunitas Kampung Pekojan. Bukan hanya keindahan kultur dan keharmonisan penghuni kawasan Pekojan saja yang menarik, tetapi ada banyak bangunan yang wajib kita bahas karena keindahan dari segi arsitekturnya. Masjid An-Nawir di Jalan Raya Pekojan boleh dikatakan paling populer. Masjid ini disebut pula Masjid Pekojan. Pendirinya adalah Syarifah Fatimah yang meninggal pada tahun 1897 dan dimakamkan di sebelah kanan masjid. Pada awal pembangunannya, Masjid Pekojan hanya mempunyai luas bangunan sekitar 500 meter persegi dibangun oleh seorang kontraktor Cina. Konsep strukturnya dibangun dengan konstruksi beton dan material bahan utamanya kayu. Namun, lambat laun, bangunan masjid kemudian mengalami perombakan dan perluasan. Tepat pada tahun 1850 Masehi, masjid ini dirombak oleh seorang bernama Dahlan, yang ternyata adalah Pangeran Mataram yang datang ke Batavia. Dahlan merupakan orang pertama yang berinisiatif merombak masjid dan memperluas bangunannya. Perombakan terakhir masjid ini dilaksanakan pada tahun 2002 oleh 7 pengurus masjid pada saat itu. Para pengurus masjid ini merenovasi dan memperluas lagi bangunan masjid dengan bantuan seorang arsitek dari Prancis. Renovasi ini tetap mempertahankan tiang, pilar penyangga, dan menara asli yang lama. Masjid ini juga menjadi basis gerakan Islam di Batavia dan daerah lain di sekitarnya. Gerakan perlawanan terhadap penjajah dan penyatuan antara pribumi dan Arab juga bertempat di masjid ini. Eropa klasik seperti tampak pada tiang-tiangnya.
sedangkan unsur Cina terdapat pada penyangga balok-balok kayunya, dan unsur Jawa pada denah dasarnya. Langgar di sisi Kali Angke ini berdiri dengan 2 lantai membentuk persegi panjang dengan ukuran 8 kali 24 meter. Lantai atas bangunan ini digunakan sebagai masjid. Sebagian lantai bawah dulu digunakan sebagai penginapan para pedagang yang mondar-mandir dengan perahu dan rakit. Kini, seluruh lantai bawah digunakan untuk toko perangkat sholat, termasuk tasbih, buku-buku agama, serta minyak wangi khas Timur Tengah dan India. Ada minyak misik, minyak buhur, sampai minyak ular. Menurut Ahmad Albi Assegaf, warga yang juga keturunan Arab generasi ke-6, selain untuk tempat ibadah, Langgar juga dijadikan tempat kumpul-kumpul dan bercengkrama. Pemirsa, masih ada lagi tempat yang menarik di kampung Arab ini yang sayang sekali untuk dilewatkan, karena tempat ini memiliki cerita yang tidak kalah unik dengan masjid-masjid yang telah kita kunjungi tadi. Tempat tersebut adalah Jembatan Kambing. Jembatan Kambing. Jembatan itu diberi nama demikian karena kambing yang akan menuju tempat pemotongan harus melalui jembatan di Kali Angke itu. Menurut cerita, jembatan itu selalu dilewati kambing-kambing yang didatangkan dari luar kota. Kambing-kambing itu memang khusus disediakan warga untuk dikonsumsi. Di kanan kiri jembatan Kambing, hingga saat ini masih terdapat sejumlah warga keturunan Arab yang menjual daging kambing. Para pedagang itu sudah berdagang turun-temurun. Pemirsa, seluruh sudut daerah Pekojan telah kita telusuri. Lewat tayangan ini, semoga kita dapat lebih mengenal sejarah Batavia, khususnya sejarah keberadaan orang Arab di Batavia. Beberapa penjabaran tentang arsitektur masjid sebagai peninggalan orang Arab juga diharapkan dapat menambah wawasan dan membuka pola pikir kita dalam usaha pelestarian kawasan cagar budaya. Demikian penelusuran jejak orang Arab di Batavia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.